Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati para ustadz semuanya dan juga pimpinan pengelola lembaga pendidikan Quran, TPI, TPA, Rumah Tahfidz, Rumah Quran yang dalam hal ini berkesempatan untuk bisa hadir di tempat ini. Yang pertama kami sampaikan selamat datang saudara-saudara di tempat kami. Kemudian yang kedua, selawat salam semoga senantiasa terlimpahkan tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai dan semoga beliau pun mencintai kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz dan ustazah yang dimuliakan Allah, bahwa agenda pagi hari ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sudah kita laksanakan kurang lebih 1 bulan yang lalu, yang mana kita laksanakan di Kecamatan Ngawen ya saudara ya, seminar manajemen TPQ yang kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, dan hari ini merupakan langkah awal tindak lanjut dari kegiatan yang sudah kita laksanakan tersebut. Biasanya ketika suatu pelatihan, suatu training, ketika setelah pelatihan kemudian tidak ditindaklanjuti dengan program yang jelas, maka pelatihan hanya sekedar pelatihan atau hanya sekedar kenangan pernah mengikuti pelatihan. Pas pelatihan menggebu-gebu, oh iya seperti ini ya, semangat-semangat, bare kuwi arep ngopo mbuh. Nah, maka kita ingin mengantisipasi bagaimana pelatihan itu betul-betul ada tindak lanjut, betul-betul ada hasil yang nyata, betul-betul ada hal konkret yang bisa dilakukan selepas kegiatan training atau pelatihan itu. Nah, terlebih karena yang kita bahas adalah manajemen, maka di situ tidak bisa kalau hanya sekedar teori. Nanti habis ini begini, habis ini begini. Maka di situ perlu ada pendampingan secara langsung. Pendampingan secara langsung, pendampingan secara intens dari mulai awal sampai dengan nanti proses berjalanannya TPA agar bisa berjalan dengan baik. Itu saudara yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang kemarin sudah kami sampaikan, karena yang akan kita bahas ini nanti adalah berkaitan dengan kebijakan yang ada di TPQ, maka sudah kami sampaikan yang wajib harus hadir hari ini adalah kepala TPQ. Karena kalau tidak hadir, ampun dan percuma kita bahas hal banyak pun, ketika TPQ tidak memahami apa yang kita bahas, tidak akan bisa sampai. Kita bahas diri-diri langkahnya begini, tetapi ketika TPQ kepala pimpinannya tidak memahami, tidak akan bisa memahami apa yang harus didukung. Maka saudara yang perlu kami pastikan adalah kepala TPQ hadir pada kesempatan hari ini. Hadir semuanya saudara? Hadir. Hadir nggih? Ada yang tidak hadir? Ada saudara yang TPQ-nya untuk kepalanya tidak hadir? Iya, saya hadir. Dan yang kami maksudkan begini, kepala dalam artian yang memang selaku pengambil kebijakan, artinya memutuskan terkait dengan kebijakan-kebijakan hal-hal di dalam TPQ itu. Kalau misalnya ada ketua, tapi ketika akan memutuskan harus konsultasi dengan pembina, harus konsultasi dengan yang lain, maka berarti kepala pun hadir dalam kesempatan ini belum cukup. Karena kalau hanya kepala, tapi dalam menentukan kebijakan harus membahas dengan pengurus yang lain, belum tentu pengurus yang lain itu sepaham, semisi dengan apa yang kita bahas. Maka saudara, hal ini menjadi sangat penting untuk kami pastikan di awal,
sebelum kita tindak lanjut ke langkah-langkah berikutnya. Ibaratnya secara ijab qabul itu secara persyaratan itu harus terpenuhi dulu. Itu satu cara bisa dipahami. Karena pengalaman yang saya pernah mengalami. Ada TPQ datang ke kami juga pengen TPQ-nya itu dikelola dengan baik. Tapi yang datang ini adalah beliau selaku kepala TPQ, tetapi ketika ingin menentukan kebijakan beliau nggak bisa karena harus komunikasi kepada pembina, kepada pengurus yang lain dan seterusnya. Akhirnya setelah kita tatakan programnya, kita buat planningnya, apa yang terjadi dari pengurus yang lain ternyata tidak setuju, maka program ya tidak akan bisa berjalan. Maka ini yang perlu kami pastikan di awal Ustaz-Ustazah, bahwa yang hadir pada kesempatan hari ini adalah kepala lembaga, ketua TPQ atau direktur TPQ yang memang beliau punya kewenangan untuk mengambil kebijakan yang ada di TPQ itu. Saya ingin pastikan kembali hadir semuanya satu salah. Hadir. Saya ingin pastikan Ustaz, mau dipastikan lagi Ustaz. Sebentar saudara, kami ingin pastikan. Oh ya. Ya, di absen itu. Dari TPA Nurul Huda, Mas. Sebagai kebetulan ini kan kita baru merintis kurang lebih baru 5 bulan setelah Lebaran kemarin. Nah, waktu itu memang saya yang istilahnya termasuk sudah seksi penggalangan dana, maksudnya untuk pencarian donatur dan sebagainya. Kemudian kami rapat dengan takmir masjid karena saya itu sudah megang keuangan dan sebagainya. Akhirnya ketua saya limpahkan ke seseorang, tapi beliaunya itu memang kurang begitu aktif. Jadi untuk istilahnya kayak tadi yang pengendali atau yang memutuskan dan sebagainya itu saya. Jadi saya di sini sebagai bendahara, tetapi kalau kayak ini kan mau mengadakan karena baru yang mungkin pengadaan seragam dan semuanya saya semua yang menjadi ketua. Hanya jika mau ada kegiatan hanya sebagai saya lapor mau ada dia langsung monggo gitu aja, tidak mengambil kebijakannya muatan berikut. Kalau misalnya hari ini saya minta Ustazah yang jadi ketua bisa? Nanti saya konsultasi ke yang bersangkutan karena kan sudah ditetapkan kemarin ketuanya beliau, maksudnya yang itu kebetulan dosen juga. Cuma karena waktunya dia dosen kan nggak bisa aktif yang bisa mendampingi, atau kadang kalau saya kan masih bisa monitor, saya masih tahu jumlah santri untuk ustaz dan semuanya itu memang saya yang handle. Kemarin sudah kami sampaikan ya saudara, bahwa struktur itu yang memang betul-betul aktif, bukan hanya formalitas ada nama ketuanya di situ, karena kita akan bicara program bukan hanya 1-2 bulan ke depan. Maka kami harus pastikan sejak awal secara struktur kepengurusan itu harus jelas dulu. Ibarat kita akan mau pergi ke tempat yang jauh, maka sopirnya itu harus jelas dulu siapa yang jadi sopir, penumpangnya siapa, nanti yang memandu jalan siapa, ini harus jelas dulu. Itu saudara. Nah, maka ini masih dalam pertimbangan kami karena secara struktur kepengurusan belum ada kepastian. Maka kalau memang kepalanya beliau, maka ya secara keseluruhan memang beliau yang aktif karena posisinya sebagai ketua. Atau kalau memang tidak aktif dan Ustazah yang mengurus semuanya, berarti Ustazah saja yang jadi ketua. Jadi biar jelas semuanya. Itu aja Ustazah. Dilanjut dulu Ustazah. dari TPQ Al-Quds terakhir aja nanti ya. TPQ Ar-Rahman. Pada waktu pertemuan takmir dengan pengurus
agenda atau apa itu saya harus konsultasi dulu dengan semua pengurus. Nah, kemudian saya bawa dua teman. Beliau adalah ketua wali santri. Yeah. Tapi juga termasuk pengurus lembaga juga gitu. Jadi untuk takmir musola itu perannya itu apa ya? Kami merasa belum terlalu besar karena pernah menyampaikan untuk saya pikir monggo ibu wali santri yang menghandle. Jadi apapun nanti kegiatannya yang penting untuk kemajuan TPQ kami dukung. Cuma sebatas itu. Gitu. Jadi tetap kami yang pengurus wali santri yang apa gitu, yang aktif gitu. Artinya Ustazah sebagai ketua, gitu ya. Baik, terima kasih. Cukup lanjut. Dari TPQ Asyahabat. Jadi ya di sini saya sebagai sebenarnya saya pegang yang tahfiz Ustaz. Terus saya kemarin diserahi untuk ngelola yang TPA juga. Jadi untuk kebijakan insya Allah manut saya. kemudian TPQ Al-Manar. Saat ini ketua di TPQ Qadarullah sudah aktif. Kemudian saya sendiri sebagai sekretaris dan operator TPQ. Jadi saya ingin ya berusaha untuk membangun kembali struktur TPQ-nya ya. Terus untuk pengambilan keputusan di TPQ saya dengan mbak saya yang sebagai pengajar di TPQ didampingi oleh takmir masjid. Kemudian saya bawa teman pengajar juga. Jadi nanti ke depannya saya bisa berkonsultasi dengan teman saya ini untuk apa? Berubah ya biar TPQ-nya lebih maju lagi. Baik, lanjut TPQ Nurul Hidayat Solo. Siapa yang ketuanya? Ya, ini kasih mic ya. Kalau ada nggak perlu, San? Kalau ada nggak perlu. Ada ya? Ada. Cukup. Lanjut TPQ Baitur Rahman Kijilan. Ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili dari TPA Baitur Rahman Kijilan. Baru pertama kali ini ikut ya, Pak. Dan untuk struktur kepengurusan TPQ memang belum ada karena Ustadz yang mengajar itu luar wilayah dari Masjid Kijilan itu. Jadi untuk kepengurusan memang kita bekerja sama. Kalau untuk TPI nanti kita ke takmir masjidnya. Mengambil keputusannya takmir. Iya, sama takmir kerjasamanya. Jadi kalau setelah ini diadakan kepengurusan apa struktur bisa bukan? Ya nanti coba kali takmir masjid. Pak takmirnya? Mewakili takmir. Ini sebagai apa di takmir? Kalau di takmir itu anggota. Anggota. Nanti Makanya takmirnya hari apa? ini saya ada kesempatan waktu saya disuruh. Oke. Kijilan bulan Rabu-Mbak. Oke. Saya pondok. Kemudian Madrasah Darul Ulum. Ada sebagai apa saja? Wakil ketuanya hadir nggak hadir?
Ketua. TPK Al-Fatah belum hadir. TPK Darul Husna. Dari Darul Husna Jengkari, saya sebagai wakil ketua karena kebetulan ketuanya belum hadir. Untuk kebijakan insya Allah bisa menyesuaikan ketika ustadzanya siap, kita sebagai pengurus hanya bisa mendorong supaya bisa lebih baik. TPK Nur Hidayah, TPK Al-Buruj. Mas Agung. Keputusan di tangan jenengan ya, bukan takmir ya? Insya Allah untuk ketakmiran sekarang insya Allah lebih enak. Jadi monggo mau TPA mau dikelola seperti apa dari takmir insya Allah mendukung. Cuman nanti yang penting jelas untuk ada maupun misalnya ada kegiatan-kegiatan ya cuma disampaikan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah. Jadi kami ingin mengkonfirmasi bahwa karena yang akan kita bahas ini adalah yang kaitannya nanti hal-hal kebijakan di TPK, maka tentu kami ingin memastikan yang hadir adalah kepala, ketua, atau selaku pengambil kebijakan. Kalau misalnya Ustaz di tempat kami itu pengambil kebijakannya ada 3, ketua, pembina 2, ya berarti kami harapkan ketiga-tiganya bisa hadir. Karena kalau hanya satu saja belum tentu nanti kebijakan itu atau program yang akan kita sampaikan bisa diterima oleh semuanya. Maka Ustaz-Ustazah, ini kami konfirmasi tujuannya untuk memastikan itu. Dan bagi yang hari ini selaku pimpinan atau pengambil kebijakannya belum hadir, maka kami belum bisa memastikan Ustaz-Ustazah apakah program nanti bisa diterima dan bisa dijalankan atau tidak. Karena kami sendiri pernah mengalami bukan hanya sekali 2 kali, di banyak kali hal-hal seperti ini dan ternyata program tidak bisa dijalankan. Itu ya. Kemudian Ustaz-Ustazah ada beberapa hal yang kami sampaikan. Mungkin ini juga sudah kami sampaikan kemarin di momen pada saat seminar, tapi ini sifatnya kita kilas sedikit saja agar yang kemarin belum bisa mengikuti nanti bisa mendapatkan gambaran seperti apa nanti program ke depannya. Jadi yang pertama, kenapa TPK itu harus di manajemen? Tentu yang pertama tujuannya adalah dalam rangka kita memuliakan Al-Quran. Dan tidak lain tidak bukan hanya itu. Maka justru menjadi pertanyaan besar, kalau ada TPK kok hanya ala kadarnya? Itu pertanyaan besar. Kemungkinannya adalah belum tahu caranya untuk mengelola, atau karena memang tidak mau dikelola. Kemungkinannya hanya itu. Kemudian yang kedua adalah kenapa TPK harus di manajemen? Jawabannya adalah berapa banyak TPK yang sudah bubar. TPK yang tidak dikelola dengan baik, maka di sana banyak yang sudah bubar, santrinya habis dan seterusnya. Kemudian nanti muncul lagi ketika bulan Ramadan. Ramadan selesai hilang lagi. Itu fenomena yang terjadi seperti itu satu-satu. Dan semoga di TPK satu-satu tidak begitu. Kemudian yang ketiga, adanya kepastian dalam pengelolaan. Kami ingin memastikan bahwa di TPK wajib harus ada struktur kepengurusannya. Sehingga jangan sampai ketika tidak ada strukturnya, maka di sana nanti akan ada tumpang tindih pengelolaan. Guru yang ngajari anak-anak, yang ngurusi penggalangan dana, yang ngurusi nyebar proposal, yang ngurusi kegiatan yang lain. Ada yang begitu saudara? Ada. Ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Kalau urusan dana pendanaan tanggung jawabnya siapa? Pimpinan. Jadi guru tidak boleh banyak terlibat di situ. Kalau sifatnya bantu boleh, tapi jangan sampai mengganggu aktivitas yang mana di situ menjadi kewajibannya mengajar. Jelas ya, saudara ya. Nah, ini penting untuk memastikan itu. Berikutnya adalah kepastian hasil. Jadi dengan dikelola dengan baik, dimanajemen dengan baik, maka di sana nanti insya Allah akan bisa mendapatkan jaminan kepastian hasil. Dan yang terakhir adalah berumur panjang, saudara. Jadi ketika ada manajemen,
itu ibaratnya adalah lembaga itu sudah ada plot-plotnya, harus seperti apa, oleh siapa itu sudah ada ketentuannya. Sehingga walaupun nanti ada pergantian pengurus, itu sudah ada tupoksi-tupoksinya. Kalau jadi ketua yang menjalankan ini tugasnya. Ketika bertugas sebagai guru ya tugasnya ini itu bagian dari kepastian pengelolaan dan juga bisa berumur panjang. Ganti pengurus pun tidak akan terjadi masalah. Tapi saudara, jika tidak di manajemen ganti pengurus, maka di situ nanti ganti kebijakan lagi. Maka inilah salah satu kenapa TPQ itu perlu untuk dikelola, perlu untuk di manajemen. Nah, kemudian bangunan komitmen manajemen TPQ ada 3 saudara. Yang pertama adalah pengelola, yang kedua SDM pengajar, yang ketiga adalah wali santri. Jadi semua hal terkait dengan TPQ itu kaitannya mesti akan terkait dengan 3 hal ini. Gitu ya. Yang pertama apa saudara? Pengelola, yang kedua SDM pengajar, yang ketiga wali santri. Pengelola itu meliputi siapa? Ya di sana ada pimpinan lembaga. Walaupun SDM-nya pinter, ya, hafid Quran sekalipun, kemudian wali santrinya juga mendukung penuh, tapi ketika tidak ada dukungan dari pengelola, maka SDM dan wali santri tidak akan bisa berbuat banyak. Begitupun juga sebaliknya, pengelolanya support, sangat mendukung, wali santri juga mendukung, tapi SDM pengajarnya tidak komitmen, waktunya ngaji malah izin dan seterusnya, maka juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Termasuk juga pengelola sudah sangat mendukung, SDM pengajar juga sudah sangat komitmen, tapi wali santri tidak mendukung, anaknya sering izin, sering tidak masuk dan seterusnya, juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maka 3 bangunan ini harus betul-betul bisa berjalan tegak semuanya. Jelas ya saudara ya? Nah, yang pertama pengelola. Yang pertama, pada pilar pengelola, apa saja yang di sana harus dilakukan oleh pengelola lembaga? Penyediaan SDM. Ketika saya punya TPQ dan saya ingin TPQ saya baik dan di TPQ saya belum ada guru, maka langkah yang harus saya lakukan sebagai pimpinan lembaga adalah mencari guru. Karena nggak mungkin ada TPQ, ada pimpinannya, ada muridnya, tapi tidak ada gurunya. Maka langkah awal adalah penyediaan SDM. Kalau penyediaan SDM-nya ternyata sudah ada, maka langkah berikutnya adalah pembinaan SDM. SDM-nya dibina. Dan yang namanya pembinaan, mengikutkan pelatihan, mengikutkan training, butuh yang namanya biaya. Siapakah yang harus menanggung itu? Pimpinan, pengelola. Karena kalau tidak ada pengelola, kasihan gurunya. Wis kon ngajar, kon ngurusi semua hal, ikut training ijek kon bayar dewi, bensin kon tuku dewi, makan siang tuku soto kon bayar dewi, mesake tenang. Maka tanggung jawab itu ada pada siapa? Pengelola. Jelas ya saudara? Yang kedua, penyediaan sarana prasarana. Kegiatan ngaji butuh meja, butuh karpet, butuh tempat, butuh peralatan, butuh sound system dan lain sebagainya. Siapa yang harus memikirkan itu? Pengelola. Kemudian termasuk di sana adalah kesejahteraan pengajar. Nah, maka yang hadir pada kesempatan ini Ustaz-Ustazah panjenengan khususnya yang selaku pengelola, maka kesejahteraan pengajar juga harus menjadi aspek yang sangat penting. Sehingga jangan sampai guru mungkon ngajar tok, setelah itu diucapkan terima kasih, tidak. Terima kasih betul harus, tapi guru sudah mencurahkan waktunya, tenaga untuk ngajar di TPQ, maka guru juga punya hak yang didapatkan dari TPQ. Apa? Kesejahteraan, isyarah, mukafah dan seterusnya. Siapa yang harus memikirkan itu? Pengelola. Dan nominalnya pun juga harus jelas. Maka di situ kami ingin kesejahteraan harus betul-betul maksimal.
Jangan sampai guru ngajar di TPQ seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, sebulan diberi imbalan dari sekolah 20.000. Maka saya berpikir bagaimana komitmen pimpinan terkait dengan memuliakan Quran dan memuliakan guru Quran. Kalau guru Qurannya saja hanya diberi angka 20.000, maka jangan harap hasilnya berkualitas. Maka jangan harap guru-gurunya bisa komitmen dan seterusnya. Jelas ya saudara? Ini tanggung jawab siapa? Pengelola. Ustadz-ustadzah selaku pengajar tidak perlu memikirkan hal ini. Ini tanggung jawab pengelola. Maka dengan pengelola hadir di kesempatan ini, kami ingin pastikan kira-kira siap tidak ustadz-ustadzah Bapak Ibu yang sebagai pimpinan itu memastikan hal ini. Siap tidak? Siap. Kemudian support kebijakan terkait dengan kemajuan TPQ. Nah, ini ustadz-ustadzah, tanggung jawab inilah yang harus kami pastikan di awal. Kepala TPQ harus siap terkait dengan beberapa hal yang sudah kami sampaikan. Itu ya saudara ya. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua adalah SDM pengajar. SDM pengajar kami bagi menjadi 2, komitmen dan juga kompetensi. Yang pertama terkait dengan komitmen, bahwa SDM pengajar harus memprioritaskan profesinya sebagai guru Al-Quran. Lalu saya ulangi saudara, guru TPQ yang mengajar di TPQ wajib memprioritaskan profesinya sebagai guru Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Maksud saya saudara, ketika jam ngajar maka seluruh waktunya totalitas untuk TPQ. Jelas ya? Kami tidak memaksa ketika ustadz-ustadzah bekerja di tempat lain harus riset fokus ke TPQ, tidak. Tapi ketika ustadz-ustadzah sudah komitmen mengajar di TPQ, maka pastikan ketika jam pembelajaran di TPQ, maka pada saat itu juga seluruh waktu ustadz-ustadzah total untuk diberikan ke TPQ. Karena kalau tidak ustadz-ustadzah, banyak yang terjadi di luar sana. Oke? Nah, karena bekerja full, akhirnya kegiatan mengaji itu ibaratnya hanya sisa-sisa waktu saja, sisa-sisa tenaga saja, maka tidak akan bisa efektif. Atau pada saat ngajar malah ditinggal untuk melakukan kegiatan yang lain, ini juga tidak bisa. Maka memprioritaskan itu menjadi aspek yang penting bagi guru. Yang kedua, berkomitmen dalam dakwah, jelas sekali. Kemudian semangat belajar. Nah, ini satu salah. Ketika kita menginginkan hasil yang baik, siswa-siswi kita, para santri-santri kita bacanya baik, maka siapa dulu yang harus baik? Satu salah. Guru. Maka guru di situ harus punya semangat belajar tinggi. Siap ikut tahsin, siap ikut training, siap ikut pelatihan dan lain sebagainya. Ini dalam rangka belajar. Dan yang keempat adalah komitmen pada mutu. Komitmen mutu itu adalah menjaga yang namanya kualitas. Baik kualitas bacaan bagi dirinya sebagai seorang guru maupun kualitas bacaan pada murid-muridnya. Contoh, ketika ada anak bacanya kok belum lancar, ya jangan dinaikkan ke halaman berikutnya. Ini bagian dari komitmen mutu. Kalau anak membacanya belum lancar, masih terbata-bata, ya berarti belum boleh dilanjutkan. Karena betapa banyak fenomena di masyarakat kita sekarang, anak-anak bilangnya sudah sampai Quran, tapi ketika suruh baca masih grodal sama gradul. Betul tidak? Banyak apa banyak? Kenapa bisa terjadi? Ya karena komitmen mutunya tidak ada. Pokoknya anaknya mangkat, moco, lancar, ora lancar, besok lanjut. Nah, ini yang menjadi problem di situ satu-satu. Maka komitmen mutu harus betul-betul kita pegang. Komitmen, jelas ya saudara? Untuk ustadz-ustadzah yang sebagai pengajar siap memiliki komitmen yang baik di sini. Siap. Kalau nanti harus diminta tahsin siap.
Siap. Harus diminta ikut training siap. Siap. Ketika harus mengkomitmenkan waktunya pada saat ngajar harus total siap. Siap. Ketika harus pembinaan upgrading siap. Siap. Nah, itu yang kita harapkan. Kemudian kompetensi. Kompetensi juga penting karena kalau komitmennya siap tok tapi kompetensinya tidak sesuai juga tidak akan bisa. Maka sebagai SDM pengajar yang baik, setelah memiliki komitmen yang baik, kompetensi juga harus baik. Yang pertama adalah kompetensi bacaan Qurannya harus baik, jelas ini. Karena guru Quran ngajarkan Quran, tentu bacaan Qurannya harus baik. Maka harus baik ini harus menjadi target kita bersama-sama. Bagi yang sudah lulus tashai, sudah punya syahadah, alhamdulillah. Bagi yang belum, maka bersiap-siap untuk kita memperbaiki bacaan kita. Kemudian selain bacaan Quran baik juga harus punya skill mengajar yang baik. Karena skill mengajar itu juga penting. Bagaimana mengelola kelasnya, bagaimana menyampaikan materinya itu juga sangat penting. Perlu skill mengajar, baik itu skill pengelolaan kelas, skill manajemen komunikasi dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang juga sangat penting dimiliki oleh SDM pengajar. Bisa dipahami sampai di sini saudara? Siap untuk mengupayakan dua hal ini? Insyaallah. Kurang semangat teman-teman. Siap saudara? Siap. Yang ketiga adalah wali santri. Setelah komitmen dari pimpinan, guru-guru sudah, tinggal kita komitmenkan wali santri kita. Dalam aspek apa? Wali santri kita bangun semangatnya untuk memprioritaskan kegiatan mengaji bagi anak-anaknya. Sehingga kehadiran anak-anak mengaji itu menjadi hal yang sangat penting bagi wali santri. Tidak mudah izin, tidak mudah tidak berangkat, apalagi hilang tanpa apa? Tanpa kabar, tanpa pesan. Enten mboten sing ngoten niku. Karena sebelumnya ada anak ngaji, kok tiba-tiba kok seminggu dua minggu hilang tanpa ada kabar. Nah itu tidak boleh terjadi, harus dibangun komitmen. Itu ya, komitmen dari wali santri. Yang kedua, wali santri mendukung setiap program TPQ. Ada program ini orang tua siap, kita butuh ini orang tua siap. Oh misalnya butuh kipas karena tempatnya panas, wali santri siap. Itu bagian dukungan dari wali santri. Dan yang tidak kalah penting adalah memaksimalkan dukungan infak. Di TPQ-nya Ustaz ada infaknya apa mboten? Mboten. Mboten apa mboten? Ada, alhamdulillah. Berapa infaknya? 5.000. Oke. Nah, ini satu saudara nanti yang ke depan perlu kita bangun persepsi secara bersama-sama terkait infak. Apakah boleh kita membuat kebijakan infak bagi wali santri untuk kegiatan mengaji? Boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Yang namanya ngaji juga butuh yang namanya operasional. Butuh untuk beli meja, butuh untuk beli ini. Ini juga belinya pakai uang. Dari mana? Tentunya adalah dari wali santri. Anaknya belajarnya di sini. Termasuk di situ adalah untuk memberikan hak-hak tadi kepada para guru yang sudah mengajarkan kepada anak-anaknya. Jelas ya saudara? Nah, kalau misalnya menentukan infak, ampun ragu-ragu, ampun nanggung. 5.000 itu nanggung sekali. Sebulan 5.000 ngapunten satu-satu. Kalau jenengan pergi ke suatu tempat itu mungkin yang di parkir ping pindho. Kira mboten? Bayangkan untuk memberikan infak di TPQ sama dengan 2 kali parkir. Maka di situ seberapa yang harus kita bangun komitmennya kepada wali santri. Maka satu salah hal-hal seperti ini juga perlu kita pahamkan kepada wali santri bahwa jenengan memberikan infak lebih itu tujuannya adalah untuk memuliakan Quran, memuliakan guru-guru Quran, memuliakan lembaga pendidikan Quran. Atau kalau misalnya mau gratis sekalian.
Tapi jenengan harus memastikan jenengan mampu untuk mencukupi semua operasionalnya. Mampu boten? Halo? Nah, maka kalau gratis sekalian, kalau diinfak nominalnya harus jelas. Gitu aja, ampun setengah-setengah. Kecuali kalau misalnya TPK jenengan itu didukung sama BUMN-nya Pak Erick Thohir. Nah, setiap bulan ditransfer sekian miliar, nggak masalah, gratis. Buatan nopo-nopo gratis, karena sudah ada yang menjamin. Tapi kalau tidak ada yang menjamin, okay, maka ampun ragu-ragu menentukan infak di situ. Lah nanti kalau orang tua protes gimana Ustaz? Protes itu karena belum paham. Jangan beri penjelasan. Jelas ya Ustaz ya? Ada 3 pilar tadi. Yang pertama apa tadi? Pengelola. Yang kedua SDM, wali santri. Nah, dari 3 hal itu satu-satu yang akan kita fokuskan pada yang pertama, kedua. Yang ketiga gampang ketika yang pertama dan kedua sudah oke. Gitu ya. Kemarin setelah seminar di Manjung kemarin banyak yang japri saya, Ustaz nyuwun tulung, Ustaz menyampaikan motivasi kepada wali santri. Saya sampaikan, maksudnya menyampaikan motivasi biar bersemangat mendukung anaknya, biar bersemangat infaknya, biar bersemangat mendukung ngajinya. Kami sampaikan, bukannya kami tidak mau. Kami ketika menyampaikan terkait dengan hal itu, membangun komitmen, insya Allah bisa. Tapi masalahnya ketika wali santri sudah komitmen, bisa nggak 2 hal ini nanti menjamin bisa berjalan? Halo saudara-saudara, orang tuanya sudah komitmen, semangat, infaknya sudah maksimal, tapi ternyata gurune izin, tapi ternyata dari pimpinan tidak mendukung. Maka seketika pada saat itu semangatnya akan turun kembali, dan ketika sudah turun dibangunkan lagi akan berat. Maka satu-satu yang perlu kami sampaikan di sini, pastikan pilar pertama dan pilar kedua itu bisa berdiri tegak dulu, baru setelah itu kita mengkomitmenkan wali santri. Kami di sini juga sama di Rumah Quran Al-Huda sini kami sampaikan, karena kami sudah totalitas komitmen secara pengelola dan kami sudah betul-betul menyampaikan kepada pengajar, maka kami siap menyampaikan wali santri. Kami sampaikan begini, kalau mau ngaji di tempat kami wajib harus 4 kali. Lah kalau tidak bisa 4 kali bagaimana? Mohon maaf, berarti belum bisa ngaji di tempat kami. Kami sudah sampaikan begitu. Kenapa kami? Karena kami sudah berkomitmen. Jelas ya saudara? Bahkan kami sampaikan, kalau ada yang tidak masuk 2-3 kali tanpa ada izin, kami sampaikan, kami anggap berarti mengundurkan diri dari Rumah Quran. Kami sampaikan begitu. Maka satu-satu pastikan pilar pertama sudah bisa berjalan baik, pilar kedua baik, baru panjenengan mengkomitmenkan yang ketiga. Karena akan sangat sulit panjenengan mengkomitmenkan di sini, tapi pilar pertama, pilar kedua belum bisa berjalan. Mau pertemuan wali santrinya setiap bulan atau 2 bulan, kalau 1 dan 2 belum berjalan, tidak akan bisa. Saudara Sati, tidak akan bisa. Gitu ya saudara. Nah maka langsung saja kepada program yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Monggo satu-satu sambil dinikmati. Program pendampingan manajemen TPQ sebagai tindak lanjut dari kegiatan seminar kemarin. Ngapunten saya sambil berdiri satu-satu. Satu-satu yang di sana bisa mendengar nggih? Suaranya terdengar nggih? Baik. Yang pertama, satu-satu pendampingan TPQ secara intensif agar tertata secara manajemen, berkualitas secara hasil, dan mandiri secara operasional. Mandiri secara operasional. Jadi TPQ kita harapannya tidak bergantung kepada bantuan dari manapun. Kita menggerakkan jamaah kita sendiri. Walaupun mungkin ada TPQ yang mungkin setiap bulan itu dari Kemenak ya saudara ya. Bagi kita itu hanya vitamin saja. Kita tidak perlu berharap lebih dari itu. Jelas ya? Maka yang kita harapkan adalah mandiri secara operasional. Butuh untuk memberikan hak guru bisa.
bisa untuk membeli perlengkapan peralatan, bisa untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, bisa. Kita harapkan TPQ bisa mandiri secara operasional. Contoh Ustaz-Ustazah, ini bukan riya, tapi ini tujuannya adalah untuk membangun semangat motivasi bagi Ustaz-Ustazah. Kami Ustaz-Ustazah di Rumah Quran ini, santri kami itu baru 130. Baru 130. Tapi operasional yang kami keluarkan setiap bulan 6-7 juta. Kadang kami pun juga mikir, TPQ sebulan keluarkan operasional 6-7 juta, bahkan kadang sampai 8 juta. Kalau dipikir uang dari mana, betul tidak? Tapi ketika kita totalitas komitmen terkait dengan hal itu, maka bisa. Kita tidak perlu mengharapkan dari yang lain. Kami juga banyak ditawari dari Kemenang itu, karena persyaratannya ribet, ngapunten. Ribet harus mengumpulkan proposal ini, ngupdate emis dan sebagainya, ribet, wis kami nggak perlu. Itu nih, bukan berarti kami menolak itu, karena kami berusaha, kami membangun kemandirian kami sendiri. Dan ini pun kami juga berharap di TPQ Ustaz-Ustazah demikian. Siap saudara? Siap. Yang kedua, memuliakan lembaga pendidikan Al-Quran, memuliakan guru Quran. Bagaimana guru-guru Quran yang sudah ada di lembaga kita openi. Kita perhatikan, kita sejahterakan. Itu ya. Jangan sampai guru-guru TPA di tempat kita milih keluar dari TPQ, kemudian milih berjualan yang lain. Jualan cilok, jualan es teh jumbo dan lain sebagainya. Jangan sampai terjadi. Jadi saudara, kita dalam upaya memuliakan guru. Bahkan syukur-syukur ke depan, langkah ke depan, rumah Quran TPQ yang nanti di tempatnya Ustaz-Ustazah bangun itu sebetulnya adalah sekolah Quran. Karena persepsi masyarakat sekarang itu kan kalau TPQ mesti untuk anak-anak dan waktunya mesti sore. Coba sekarang kita rubah mindsetnya. TPQ itu ya sekolah Quran. Di tempat kami Ustaz-Ustazah, guru-guru di tempat kami pagi ada kelas ibu-ibu. Oke, bisa 1-2 sesi. Kemudian nanti siang jam 2:30 itu ada kelas sesi berikutnya. Nanti pada asar ada lagi. Bahkan kelas malam juga ada. Jadi guru dalam satu hari bisa ngajar 3-4 sesi. Wes koyo guru-guru yang sekolahan Ustaz-Ustazah. Maka dengan begitu hak kesejahteraannya juga bisa jelas. Kemudian kami ingin dengan program ini adalah proses duplikasi Rumah Quran Al-Huda. Kami sudah berhasil menerapkan di tempat kami, maka kami ingin menduplikasi di tempat Ustaz-Ustazah semuanya, gitu ya. Dan tentunya kami berharap ada TPQ percontohan di setiap kecamatan di Kabupaten Klaten. Kan sekarang ini TPQ yang diharapkan TPQ-nya baik berkualitas. Nah, baik berkualitas itu seperti apa kan masih ambigu satu-satu. Maka harapannya di setiap kecamatan setidaknya ada satu. Misalnya di Pusat Sabti mana? Kecamatannya mana? Klaten Selatan. Klaten Selatan. Bako Klaten Selatan. Kalau misalnya pengen tahu TPQ yang baik itu kayak apa, ya langsung datang ke TPQ-nya Pusat Sabti. Oh, pengelolaan begini, manajemen seperti ini. Termasuk yang dari Tulung, yang dari Karanganom dan seterusnya, nggak perlu jauh-jauh ke sini, di sana sudah ada. Itu kami berharap ada yang namanya TPQ percontoh. Siap TPQ-nya nanti menjadi percontohan? Siap. Siap buatan? Tapi berat loh satu-satu. Jadi percontohan itu berat loh. Siap buatan? Ragu-ragu terus siap. Siap buatan? Siap. Dan yang berikutnya adalah kami berharap dengan program ini adalah menjadi jariah bagi kami, bagi semuanya yang turut andil di dalam proses kegiatan ini. Jelas ya saudara? Ini secara latar belakang program pendampingan manajemen TPQ, dan kami bersyukur Ustaz-Ustazah adalah orang yang Allah gerakkan untuk mengelis nama TPQ-nya di grup. Karena kemarin yang hadir itu ada berapa TPQ ya Ustaz ya? Dari 150 orang itu. 50 TPQ ada Ustaz ya? Lebih 50 TPQ. Tapi yang Allah gerakkan untuk ngelis itu hanya sekitar 10-an.
Artinya Ustaz-Ustazah panjenengan orang-orang yang memang terpilih, maka terpilihnya Ustaz-Ustazah hadir di sini jangan disia-siakan. Tentu untuk mengikuti program ini kami harus memastikan persyaratan-persyaratannya. Yang pertama ada struktur kepengurusan aktif. Ini tadi sudah kami sampaikan di awal, jelas ya Ustaz-Ustazah ya. Bagi yang belum ada, sebelum nanti kami meminta tanda tangan kesepakatan, pastikan ada strukturnya dulu. Karena setelah ini nanti kami tentu tidak lantas langsung kita terima, tidak. Kami ada kesepakatan hitam di atas putih sebagai bentuk komitmennya. Gitu ya. Maka pastikan ada struktur kepengurusannya dulu. Minimal struktur kepengurusan itu adalah ada kepala TPG atau direktur atau bahasanya ketua, kemudian ada koordinator yang mengurusi hal-hal teknis, dan bawahnya ada tim pengajar. Jadi kalau TPG, kepala TPG ini sifatnya sebagai kebijakan, ngajinya 4 kali, jamnya jam sekian, itu yang menentukan TPG. Tapi kalau yang mengatur pengelompokan, yang mengatur tempat-tempatnya, ini adalah koordinator, salah satu dari tim yang ditunjuk sebagai koordinator. Dan yang melaksanakan adalah tim pengajar. Minimal ini satu-satu. Dan kalau misalnya di sana dalam pengambilan kebijakan itu tidak bisa kepala TPG-nya saja, maka di sana pastikan ada siapa-siapa yang terlibat dalam pengambilan kebijakan. Itu nanti akan kita pastikan dalam proses penandatanganan. Itu jadi saudara ya. Karena tidak bisa di sini nanti kalau hanya kepala TPG, tetapi kepala TPG tanda tangan dan ternyata tidak disetujui oleh pengurus yang lain, koordinator dan tim pengajar. Ini yang pertama. Dan aktif bukan hanya sekadar formalitas. Apakah ada strukturnya? Ada. Apakah berjalan? Tidak. Tapi setiap laporan mesti ada tanda tangannya. Tidak ingin begitu. Betul-betul aktif terlibat di dalam kegiatan pengambilan kebijakan, pendampingan dan seterusnya. Kemudian tim pengajar berkomitmen secara waktu. Siap tidak nanti Ustaz-Ustazah kalau harus kita minta tahsin? Siap tidak Ustaz-Ustazah? Guru-gurunya tahsin? Siap. Jamnya nanti kita informasikan siap. Kalau harus kesini juga siap? Siap. Habis itu siap. Jam 1 siang. Saya yang nggak siap. Dan kami mohonkan pengajar bukan yang masih sekolah. Pengajar pastikan pengajar TPG yang nanti akan kita tata bukan orang yang masih sekolah. Kenapa Ustaz? Kembali lagi kita akan bicara visi panjang jauh ke depan, bukan hanya 1-2 bulan. Bayangkan kalau pengajar yang masih sekolah bisa tidak ngajar bisa. Tapi ketika pengajar yang masih sekolah itu ada kewajiban tugas di sekolah, dia prioritasnya ngajar TPG atau sekolahnya? Sekolah. Terus bagaimana nasib murid-murid TPG-nya? Belum lagi ketika pengajar ini nanti bentar lagi lulus, mau kerja, mau kuliah, terus siapa tanggung jawab anak-anak? Halo saudara, maka kami sampaikan ketika mereka beliau-beliau yang masih sekolah, biarkan mereka turut belajar sebagai santri. Jelas nggih? Dan yang mengajar adalah bukan yang masih sekolah, yang memang secara usia sudah dewasa dan secara waktu memang bisa totalitas di situ. Bisa dipastikan di sini saudara TPG-nya, kami nanti akan data berapa guru yang ada di TPG dan guru itu bukan guru yang masih sekolah. Jelas ya saudara? Halo, jelas? Jelas. Lanjut. Siap dibina, baik itu pimpinan lembaganya, baik itu guru-gurunya, siap mengikuti training, siap mengikuti pelatihan dan seterusnya. Lah kok ribet Ustaz datang ikuti training, pelatihan dan seterusnya? Kembali lagi satu-satu. Yang namanya kita menginginkan kualitas, maka berbanding lurus dengan yang namanya proses. Prosesnya panjang, prosesnya banyak dan seterusnya. Karena kita ingin yang berkualitas.
Kalau tidak mau repot, tidak mau bersusah payah, tidak mau mengikuti banyak training pelatihan dan seterusnya, ya maka jangan menginginkan hasil yang berkualitas. Karena ini sudah berbanding lurus. Dan berikutnya adalah berkomitmen siap mengikuti arahan. Nah, nanti kita ingin dengar satu-satu testimoninya dari Ustadz Kholis. Oke, testimoninya dari Ustadz Kholis. Kalau tadi kan jenengan yang diminta testimoni, nanti kita dengarkan testimoninya Ustadz Kholis. Jadi TPQ-nya Ustadz Kholis itu apa namanya? Saya minta A, Ustadz Kholis langsung A. Saya minta B, beliau langsung B. Nah, itu bagian dari komitmen dalam mengikuti arahan. Jelas ya, saudara? Nah, ada yang ditanyakan terkait dengan persyaratan ini. Silakan, saudara. Boten-boten. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ustadz-ustadzah, ke depan kita berharap TPQ kita bisa menjadi TPQ yang berkualitas atau TPQ yang ideal. TPQ yang baik, TPQ yang ideal itu seperti apa? Yang pertama, guru memiliki kompetensi baik, baik dari sisi bacaan Qur'annya maupun dari sisi metodologi mengajar. Nah, kalau di kita ukuran bacaan Quran baik itu adalah dinyatakan lulus ujian tashih. Itu baru dikatakan guru mempunyai bacaan Quran yang baik. Kemudian guru dikatakan menguasai metodologi mengajar yang baik adalah tersertifikasi sebagai guru Al-Quran. Ini dikatakan TPQ yang ideal, gurunya memiliki kompetensi baik dari sisi bacaan maupun dari sisi metodologi mengajar. Yang kedua, TPQ yang ideal adalah jadwal mengaji sepekan 4 kali minimal. Ada yang mengajinya kurang dari 4 kali, saudara? Iya, minimal harus 4 kali. Dan waktunya harus 90 menit dengan waktu ba'da asar. Kemarin ada yang menyampaikan, Ustadz, kalau di tempat kami mengajinya ba'da maghrib, bagaimana Ustadz? Karena guru-gurunya itu dari pagi kerja di kantor, ada yang di pabrik dan seterusnya. Kami mikir jam ba'da maghrib itu jam-jam mepet isya. Kan nanti kan bisa dilanjutkan habis maghrib Ustadz. Mungkin secara waktu bisa dilanjutkan. Tapi apa ba'da maghrib itu anak-anak juga tidak punya kewajiban lain. Anak-anak juga harus punya kewajiban belajar materi sekolahnya. Juga belum lagi kalau anak-anak itu ngantuk, belum lagi yang ngantuk gurunya. Karena dari pagi kerja dan seterusnya. Artinya kan jam-jam itu jam-jam sisa. Betul tidak, saudara? Maka kami pastikan TPQ ideal jadwal mengajinya 4 kali, setiap pertemuan 90 menit dan dilakukan pada waktu ba'da asar. Siap Ustadz TPQ-nya menyesuaikan ini? Yang masih belum 3 kali, hari ini juga bisa dirubah. Ya makanya kalau kepala TPQ-nya hadir, saya sampaikan siap, harus siap. Siap berubah hari ini, saudara? Insyaallah. Kemudian satu guru mengajar dalam satu kelompok 10 sampai dengan 13 anak. Satu guru mengajar satu kelompok terdiri dari 10 sampai dengan 13 anak. Ada di tempat pusat-pusat yang satu guru mengajar lebih dari 15 anak? Ada, itu namanya tabligh akbar. Okay. Kalau pembelajaran yang baik itu satu guru maksimal 13 pusat-pusat. Kalaupun terpaksa maksimalnya 15. Gitu ya. Tapi kita upayakan ideal 10 sampai 15. Coba sekarang kita bayangkan satu-satu. Mengajar 10 anak dengan mengajar privat satu persatu, baik mana satu-satu? Bayangan, mesti baik satu persatu karena kan bisa intensif begitu kan saudara. Kalau di pembelajaran Quran berbeda. Mungkin kalau di pelajaran yang lain memang lebih baik ketika privat. Tapi ketika pembelajaran Quran baik dilakukan secara klasikal. Coba bayangkan.
Ketika klasikal, ada anak yang belum lancar, tapi karena yang lain sudah lancar dibaca ulang-ulang, yang belum lancar akan bisa ketularan lancar. Kenapa? Karena banyaknya pengulangan oleh teman-teman yang lain. Tapi kalau sendiri, wes nggak lancar, ngulang-ngulang ya tetap belum lancar. Bisa dipahami sampai di sini, saudara-saudara? Maka pembelajaran Quran baik satu persatu atau per kelompok. Lebih efektifnya ketika pembelajaran dilakukan per kelompok. Kemudian ada koordinator sebagai quality control. Artinya satu sana di TPQ kami tadi sampaikan, kepala lembaga itu sebetulnya tugasnya gampang. Saya ulangi, kepala TPQ, kepala rumah Quran tugasnya gampang. Tugasnya apa? Hanya tinggal bilang pokok E kepada koordinator. Koordinator pokok E TPQ nang kene kudu apik. Saya nggak mau tahu pokoknya kudu apik. Butuh apa tak penuhi. Hanya tinggal gitu toh. Butuh apa? Ngajinya 4 kali. Oke, langsung saya buat hari ini 4 kali. Butuh apa lagi? Butuh meja. Oke, kita belikan meja. Tapi pokoknya kudu. Nah, koordinator sebagai pelaksana usaha-usaha. Pelaksana apa? Yang mengatur semuanya tadi. Mengatur pengelompokan, mengatur pembagian jadwal, mengatur administrasi dan lain sebagainya. Tugasnya siapa itu? Koordinator. Bisa dipahami nggih? Wajib harus ada koordinator. Karena kalau tidak ada, ya hanya sekedar berjalan begitu saja Ustaz. Kemudian yang terakhir ada kurikulum yang jelas. Kurikulum TPQ Ustaz tidak perlu banyak-banyak. Kita fokus pada target inti terlebih dahulu, ya. Target inti. TPQ apa? Di TPQ yang menjadi materi inti apa? Yang pertama adalah Qur'annya, saudara. Qur'annya menjadi materi utama. Kemudian yang kedua juga materi sholat juga menjadi materi utama. Dan yang ketiga adalah materi adab akhlak. Kita fokuskan pada 3 hal ini dulu, saudara. Karena 3 hal itu yang menjadi pondasi dasar. Gitu ya. Kalau misalnya saudara ada tambahan materi lain, misalnya mendongeng atau materi menggambar, materi mewarnai, itu sifatnya materi tambahan. Tapi ini yang harus menjadi materi utama. Jangan sampai dibalik. Banyak mendongengnya, tapi ini menjadi berkurang. Atau banyak nyanyi-nyanyi dan tepuk-tepuknya, tapi ini menjadi berkurang. Bisa dipahami sampai di sini, saudara? Coba sekarang kita bayangkan, orang tua apakah memperhatikan anaknya sampai bisa sholat dengan baik, saudara? Kalaupun ada nggak banyak, maka tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab kita sebagai guru ngajinya. Wong kadang orang tua saja tidak mengeluhkan adabnya anak, betul tidak? Rata-rata anak-anak itu dikandani pisang, jawab pindu. Dikandani pindu, jawab telu. Wong tua bingung. Maka disitulah peran kita sebagai guru Quran, guru ngaji yang juga harus mendandani adab. Dan biasanya anak itu akan tunduk ketika yang menasihati adalah guru ngajinya. Jelas ya saudara? Banyak di tempat kami orang tua itu sampai curhat, sampai nangis-nangis karena kondisi anaknya susah diatur di rumah. Tapi ketika di sini anak itu betul-betul kutuk, dikandani apapun mesti nurut. Maka disitulah kesempatan kita dan dari adab akhlaknya anak. Bisa dipahami sampai di sini saudara? Apa materi kurikulum utama kita? Quran, sholat, adab. Maka inilah TPQ yang ideal yang kita harapkan yang ada pada TPQ kita ke depan. Jelas ya saudara ya? Nah, aspek penunjangnya, ini aspek penunjang untuk mendukung agar di TPQ ideal tadi bisa berjalan dengan baik. Ada pembinaan internal setiap pekan oleh koordinator. Jadi satu cara
setiap pekan guru-guru wajib harus kumpul bersama. Ngapain Ustaz kumpul bersama? Upgrading pembinaan. Ada tadarusnya, ada setoran hafalannya, ada micro teachingnya, ada koordinasinya. Siapa yang memimpin itu? Koordinator. Di TPK-nya Ustaz sudah ada belum seperti ini? Sudah ada atau belum? Maka ini harus ada. Di tempat kami jadwal ngajinya di sini hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Hari Seninnya semua guru wajib kumpul untuk upgrading pembinaan. Gitu ya saudara ya. Kadang di sini, kadang juga kita bawa keluar kemana, ke rumah makan, biar sambil refreshing gitu ya saudara. Senang itu guru-guru diajak begitu. Nah, bagi pimpinan lembaga tinggal bilang pokoknya kepada koordinator. Koordinator, pokoknya setiap pekan guru-guru dibina. Tapi juga jangan sampai pokoknya tok, ya disiapi senake. Siapa yang harus nyiapi senake? Pimpinan lembaga. Maksudnya kan mengeluarkan anggaran dari pimpinan lembaga. Sesekali pembinaan keluar ke rumah makan. Siapa yang harus menanggung itu? Pimpinan lembaga. Jangan sampai guru kan bayar dewi-dewi mesake. Halo saudara. Nah, ini pentingnya pembinaan internal. Yang kedua, pertemuan wali santri dilaksanakan setiap 2 bulan, wajib ini. Ini juga wajib. Bayangkan Ustaz-Ustazah, ketika guru sudah bahasanya komitmen, metenteng ngajari anaknya sungguh-sungguh, tapi ternyata orang tua tidak memprioritaskan ngajinya, banyak izin, ujian nasional anak izin, apa boten, Ustaz ngapunten anak saya izin karena besok ada ujian, izin. Apunten Ustaz, ini karena ada arisan anak saya ikut, saya ajak arisan. Apunten boten. Tetangga saya ada resepsi Ustaz, anak saya izin. Apunten boten ngoten niku. Nah, pertanyaannya, sing resepsi, sing nikah itu tonggone apa anake? Kalau yang resepsi tetangganya, anak tanggung jawabnya resepsi atau hadir ngaji? Ngaji. Maka itulah kita melalui forum pertemuan wali santri ini membangun komitmen bersama Ustaz. Gitu ya, panjenengan nanti akan bisa merasakan. Kami pun di sini juga merasakan. Mau hujan derasnya kayak apapun, orang tua tetap mengantarkan anaknya sampai sini. Padahal 80% santri kami di sini itu adalah luar kecamatan, luar Jogonol. Ada yang dari Kemalang, ada yang dari Kemalang. Pasar Kembang itu masih naik, Keputaran masih naik sana. Kemudian ada yang dari Gantiwarno, ada yang dari Gantiwarno ini selesai. Kemudian ada yang dari Seragu, bayangkan Seragu, stasiun masih ke timur itu. Nah, ini juga kita sampaikan komitmen ini. Kemudian saudara, aspek penunjang adalah hak kesejahteraan pengajar terpenuhi dengan maksimal. Ustaz, maksimal itu berapa? Kami sampaikan gambarannya. Kalau di tempat kami, saudara, itu kami memberikan hak untuk pengajar itu 1 kali sesi mengajar itu 25 sampai 30 ribu. 25.000 sampai 30.000 ya. Yang membedakan apa Ustaz? Kalau guru masih baru, maka kita berikan 25 sambil kita dampingi. Nah, nanti ketika sudah baik ngajarnya kita maksimalkan 35.000. Kalau jaraknya jauh, juga kita berikan tambahan transport buat beli bensin dan seterusnya. Jelas guys saudara? Nah, sehingga kalau misalnya guru sekali datang tok ngajarnya 1 sesi tok, kalau 1 pekan 4 kali, kalau 1 bulan 16 kali kan sudah jelas bisa dihitung. Itu kalau baru 1 sesi. Kalau 2 sesi tinggal kalikan 2. Sehingga saudara, kita di sini bisa memberikan hak yang maksimal kepada guru. Dan guru akan totalitas ngajar di tempat kita. Bisa dipahami saudara? Ampun ngantos terjadi guru kon ngajar seminggu 4 kali, bensin kon tuku dewe.
Halo saudara. Kemudian kesejahteraannya tidak kita berikan secara maksimal, mesaki Ustaz. Saya kadang bayangkan begini. Beliau datang ke tempat ngaji, motornya itu butuh bensin, belinya pakai uang atau bukan? Pakai uang kan Ustaz. Kemudian ketika misalnya beliau harus datang ke tempat ngaji, anaknya ditinggal dan anaknya nangis minta susu, maka beli susunya itu pakai uang atau bukan? Pakai uang. Siapa yang harus menjamin memastikan itu? Pengelola Ustaz. Kemudian sarana prasarana penunjang ini juga harus kita berikan secara maksimal. Kalau misalnya belum ada tikar-tikar itu kita berikan. Belum ada meja, belikan meja Ustaz. Jadi biar mengaji itu terlihat rapi, tertib dan seterusnya. Kemudian ada manajemen administrasi. Kami berharap TPQ kita ke depan betul-betul kita kelola seperti sekolah. Orang tua datang mau daftar ngaji, ya kita sodori formulir, isi data. Ada lembaran komitmen, ketentuan ngaji di sini begini. Kalau memang siap mengikuti komitmen itu, silakan tanda tangan, akan kami terima sebagai santri. Jangan sampai anak datang ujug-ujug datangnya dewi. Kayak ngono ya langsung kita terima. Maka itu nanti akan mengganggu tatanan manajemen. Coba sekarang saya tanya, bisa nggak Ustaz? Saya datang ke sekolah formal, salah satu SD. Anak saya misalnya bukan sekolah di sana, saya minta langsung datang ke sana, boleh nggak? Loh, itu SD saja begitu. Masa lembaga kita yang mengajarkan Quran kok tidak begitu? Tujuannya bukan untuk mempersulit, tapi untuk tertib manajemen, agar hasilnya baik, agar kelembagaan kita itu tertata dengan baik. Jelas saudara? Berikutnya adalah pembinaan rutin semua pengajar. Dan nanti TPQ yang ada ini akan kita kumpulkan setiap sebulan sekali atau setiap 2 bulan sekali untuk kita upgrading bersama-sama. Katanya, baik itu tentang bacaan Quran, materi-materi yang lain maupun sharing problem solving yang ada di lembaga. Dan ke depan koordinasi pimpinan TPQ akan kita adakan setiap 6 bulan. Kalau ini khusus pimpinan TPQ, wajib pimpinan yang hadir. Karena nanti kita akan berdiskusi terkait dengan kebijakan. Tidak boleh diwakili oleh siapa? Oleh pengajar. Wajib harus TPQ. Kira-kira siap buatan ini satu salah yang sebagai kepala TPQ? Siap. Kok lemes ngoten lho? Siap buatan? Nah, jadi itu satu salah. Dan yang tidak kalah penting adalah TPQ satu salah nanti akan kita dampingi, akan kita supervisi secara berkala. Akan kita datangi setiap berapa bulan sekali, kita cek apa benar di sini dijalankan sistem-sistemnya. Kita cek apakah betul pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Kita cek apakah jumlah siswanya itu sesuai dengan rasio, akan kita pastikan melalui pendampingan supervisi. Jadi itu satu saja sampai di sini. Kemudian output yang kita harapkan, outputnya. Jadi kita berharap pendampingan yang nanti kita jalankan harus ada output hasil yang jelas. Kita tidak mau kalau hanya sekadar berjalan saja. Outputnya apa? Ada munaqasyah santri. Dan ukuran munaqasyah sudah kita tentukan harus ada kriteria yang jelas. Munaqasyah yang pertama adalah bacaan Qurannya harus tartil. Nanti akan kita uji. Anak-anak bacaan Qurannya harus tartil. Yang kedua harus menguasai materi gharaibul Quran. Bisa praktek bacaan gharibnya, hafal penjelasannya. Kemudian materi tajwid. Nanti akan kita uji juga. Anak hafal teori-teori tajwid. Kemudian tahfidnya juga. Anak-anak punya hafalan surat-surat. Kemudian hafal doa harian, praktek wudhu dan juga praktek sholat.
Dan ini nanti anak-anak akan kita uji berapa materi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siap saudara anak-anaknya kita uji ini? Halo? Berarti siapa dulu yang harus diuji? Guru. Ya, siap diuji setelah ini ya? Ya. Itu ya saudara ya. Jadi ukuran standar munakosanya jelas. Tartil Quran, warid dan seterusnya sampai dengan praktek sholat. Kemudian nanti para santri kita wisuda. Nah di sini nanti kami mendorong wisudanya silakan dilakukan TPQ masing-masing. Ya, tidak perlu digabung. TPQ panjenengan masing-masing di tempatnya. Nah tujuan dari wisuda itu apa? Halo saudara-saudara, saya minta waktu sebentar. Tujuan dari wisuda santri adalah laporan pertanggungjawaban wali santri. Jadi satu saudara, wisuda itu apunten juga nyuntulung dipastikan bahwa tujuannya jelas sebagai laporan pertanggungjawaban bahwa anaknya Bapak Ibu wali santri dititipkan di TPQ, sudah kita ajar, ini Bapak Ibu hasilnya pertanggungjawaban kami ini. Karena pembelajaran Quran nggak cukup kalau hanya sekedar rapot tulisan di atas kertas. Maka butuh ada laporan secara langsung berupa wisuda TPQ. Jelas sampai di sini saudara? Maka berikutnya adalah ada yang namanya uji publik atau ujian terbuka. Putra putri Bapak Ibu sudah kita ajari ini. Sekarang kita wisuda. Monggo silakan diuji. Kalau kemarin di pembelajaran kami ustadz-ustadz yang menguji, silakan di wisuda ini Bapak Ibu yang uji. Bahkan tamu undangan yang hadir pun silakan menguji, uji publik. Maka di situ akan satu paket pertanggungjawaban. Ketika orang tua menguji, tamu undangan menguji, ternyata hasilnya bagus, maka pertanggungjawaban akan diterima. Ternyata TPQ di sini betul-betul berkualitas. Bayangkan, ketika di wisuda, kemudian naik atas panggung, diuji, bacaannya belekat dan belebuk. Kira-kira bagaimanakah pertanggungjawabannya? Halo saudara. Maka orang-orang akan akan begitu. Orang yang akan dilihat adalah acaranya, bukan pada hasil. Maka yang kita kedepankan di situ adalah kepastian dan kejelasan hasil yang kita laporkan secara langsung kepada wali. Baik itu satu saudara, ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Silakan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini kita sudah dapat ilmu yang banyak sekali. Tapi dari